بسم الله الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Ulul Albab ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah salat Jumat. Begitu juga, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat pengorbanan, perjuangan beliaulah agama Islam hingga sampai kepada kita saat ini. Begitu juga berdiri khatib di atas mimbar ini selalu mengingatkan khatib sunnah umumnya kepada kita jemaah salat Jumat. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini akan membicarakan terkait 5 sifat, terkait 3 sifat orang yang hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan manusia, setiap jenis manusia apapun itu. Maka Allah menggambarkan 3 sifat tabiat manusia di muka bumi ini dalam surah Al-Baqarah. Dari ayat 2 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter yang pertama itu adalah karakter orang yang beriman atau bertakwa. Kemudian berikutnya adalah Allah menggambarkan sifat manusia yang tidak percaya kepada Allah, yaitu kafir. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tabiat manusia yang disebut dengan kaum munafik atau an-nifaq. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di sini khatib akan membahas dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fi, sesungguhnya kitab ini, kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab berikutnya. Berfirman ayat berikutnya adalah mengatakan hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada perkara yang gaib. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, tentunya sebagai seorang hamba Allah yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita percaya perkara yang gaib, yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Begitupun sebaliknya. Begitupun yang kita tidak rasakan belum tentu tidak ada pada hakikatnya. Jika Allah meyakinkan kita, meyakinkan kepada hambanya, kalau memang kita orang Islam, kalau kita umat Nabi Muhammad SAW, tentunya kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Kita percaya pada makhluk yang lain Allah ciptakan, dan kepada akhirat pun kita harus percaya. Allah Subhanahu wa taala berikut menjelaskan untuk orang-orang yang bertakwa berikutnya, yaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mendirikan salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Tentunya karakter orang yang bertakwa, karakter orang yang beriman itu adalah ia melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala sendiri menggambarkan bahwasanya salat yang kewajiban yang kita lakukan adalah salat 5 waktu. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Alhamdulillah Allah meringankan kewajiban kita kepadanya. Itulah gambaran yang kedua. Yang ketiga, mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mengsedekahkan atau menginfakkan sebagian rezekinya, yaitu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat rahimakumullah, kita yang hadir di sini tentunya memiliki rezekinya masing-masing, memiliki rezekinya masing-masing, baik itu secara materi ataupun non materi. Tentu rezeki ini Allah berikan kepada kita, dan itu adalah hak orang lain harus kita keluarkan. Maka oleh sebab itu perkara rezeki yang Allah berikan kepada kita, baik itu rezekinya banyak yang Allah berikan kepada kita maupun sedikit, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan dalam surah Al-Imran bahwasanya karakter orang bertakwa itu adalah dia menginfakkan sebagai rezekinya baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Artinya perkara bersedekah, perkara berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya bukan perkara orang kaya maupun orang miskin. Itu adalah perkara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqina mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila walladzina mimma yunfikun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat yang ketiga menjelaskan bahwasanya di situ Allah menggambarkan orang-orang yang percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada umatnya sebelum kita, yaitu Al-Quran, dan percaya kepada akhirat. Dan ayat yang kelima adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan petunjuk darinya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, itulah gambaran orang yang pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat manusia yang berikutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, menggambarkan bahwasanya kepada Nabi Muhammad SAW mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul Quran ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah saat itu, bahwasanya Allah menceritakan tentang orang Yahudi ketika itu, mereka kamu beri peringatan ataupun tidak, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan mereka akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, artinya orang kafir, orang yang menutup diri, tidak mau jujur dalam hatinya bahwa Allah adalah yang menciptakannya, yang menciptakan alam semesta ini, tapi mereka dengan kesombongannya dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya jelas, orang kafir Allah menggambarkan ayat 6 sampai 7 ini jelas bahwa orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya kita. Bahwasanya orang kafir jelas adalah musuh Allah dan musuh kita. Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menggambarkan juga dalam ayat yang lain. Orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun orang yang non-Islam pasti dia adalah memusuhi kita. Maka oleh sebab itu jelas adalah musuh kita. Hadirin jamaah subhanakumullah, di sini khatib akan sedikit lebih banyak membahas terkait gambaran orang-orang yang ketiga, yaitu kaum munafikin. Perlu khatib bahas ayat pertama sampai ayat kelima, hanya 4 ayat Allah menggambarkan orang beriman dan bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya hanya 2 ayat saja. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang kafir adalah musuhnya kita. Orang kafir akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala, jelas adalah musuh kita. Kemudian Allah menggambarkan kaum munafikin berjumlah 13 ayat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka itu tidak beriman. Sungguh mereka tidak beriman kepada Allah. Yang mana Allah menggambarkan juga ayat berikutnya dan seterusnya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila dikatakan kepada kaum munafik ini adalah, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka orang-orang munafik ini berkata, kami tidak membuat kerusakan, justru kami membuat perbaikan. Hadirin jemaah subhanakumullah, sedikit khatib akan membahas, kita kembalikan kepada sejarah. Ketika muncul orang-orang munafik ini adalah ketika terjadi perang Badar pada hijrah kedua, yang mana ketika kaum muslimin memenangkan perperangannya pada hijrah kedua perang Badar, orang-orang munafik di saat itu ia muncul bahwasanya ini adalah karena faktor duniawi dan faktor politik. Tentunya kita paham pada zamannya Nabi Muhammad SAW, munafik yang mana dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ketika itu sebelum datangnya Islam ada niat ingin menjadi seorang pemimpin di Madinah. Maka ketika datangnya Islam dan mereka dan kawan-kawannya merasa kecewa dengan hal itu, maka oleh sebab itu merasa sakit hati. Inilah faktor politik dan merasa dendam dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengaku bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafik dalam satu surah yang terletak pada surah Al-Munafiqun juz 28. Iza ja, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang munafik itu datang kepadamu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan sungguh kami beriman kepadamu, kepada Allah, maka Allah langsung menjawab bahwa sesungguhnya mereka itu tidak beriman kepadamu dan kepada Allah. Hadirin jemaah subhanakumullah, kita lihat pada zaman sekarang tentunya banyak orang-orang munafik yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu khatib ingatkan juga, orang-orang munafik itu terbagi menjadi 2. Yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ini adalah orang-orang munafik i'tiqadi, yaitu benar-benar munafik yang sebenar-benarnya. Mereka itu bukan orang yang beriman, dan mereka itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala, lebih besar azabnya daripada orang-orang kafir. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang munafik amali, yaitu yang sering kita dengar hadisnya. Ayatul munafiqu salasun, iza haddasa wa'ada qazzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Apabila ia berbicara, dia selalu dusta, dan apabila ia berjanji, ia khianat, dan apabila ia diberi amanah, maka ia khianat dengan amanahnya. Artinya munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik amali ia mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap akan mendapatkan dosa besar karena ia munafik amali. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan dosa besar. Maka oleh sebab itu, semoga kita yang hadir di sini terhindar dari sifat-sifat munafik. Kalaulah kita pernah melakukan kebohongan, pernah mengingkari janji, atau pernah berkhianat, mungkin saja kita pernah melakukan hal itu, tapi setidaknya itu tidak berterusan kita lakukan, karena sebagai hamba Allah
Kita bukan hamba Allah yang maksum seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin wajar saja kita pernah melakukan kesalahan, tapi setidaknya kesalahan itu terus kita lakukan dan berterus sehingga kita mendapat gelar yaitu orang-orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Hadirin jemaah sekalian, itulah 3 pesan yang Allah gambarkan kepada seorang hamba Allah, kepada makhluk yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Yang pertama orang-orang yang baik, kemudian Allah menggambarkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka oleh sebab itu hati-hatilah dengan orang-orang munafik. Bahkan orang munafik zaman sekarang pun lebih dahsyat sekali. Dia tidak menyembunyikan kemunafikannya itu. Maka Imam Malik mengatakan orang-orang seperti adalah orang zindik yang menampakkan kemunafikannya. Orangnya Islam tapi ia benci dengan Islam. Orangnya Islam dia tidak menyukai orang-orang Islam dan seterusnya. Ketika itu juga ia menyalahi aturan-aturan Islam itu sendiri. Bahkan dia mengatakan dia berislam kepada Allah, tapi sebenarnya ia bukan orang-orang Islam. Barakallahu likum wal Qur'anil azim wa nafa'iyya minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.